Latif. Ditemani UMPA, Ustadz Fahru Rosi Ansar, alumni Sudan. Dan juga dari pesantren Gontor. Alhamdulillah. Samping kiri saya, Ustadz Ardiansa Arsad LC dari Mesir, juga alumni Gontor. Saya Dasat Latif dari alumni Pesantren Kilat. Pesantren Kilat dari Universitas Hasanuddin. Satu-satunya pesantren ini. Malam ini kita canda-canda. Ini awal. Kita lihat respon kalau baik. Kita tiap malam kita akan berdiskusi seperti ini, diskusi santai. Ustadz Ardiansa Arsad ini selain dakwah dalam hal Haji Umroh, beliau pengusaha juga, ketua Kadin Goa. Masya Allah. Jauh lebih muda dari saya ini, 2 kali lipatnya, masih muda ini, 21 tahun. Tidak tahu. Oh tidak. Ini 24 tahun. Ya, alhamdulillah. Ustadz, biasa kalau malam Jumat apa sebenarnya yang perlu dilakukan? Malam Jumat itu Ustadz adalah hari spesial yang hari malam ini. Malam ini. Ya, betul. Bukan hari. Ya, belum. Malam spesial. Oh, belum. Malamnya. Malam Jumat. Malam Jumat. Besok betul, besok itu hari Jumatnya ya. Jadi terhitung dari maghrib. Maka salah satu amalan yang disunnahkan adalah membaca surah Al-Kahfi, Ustaz. Ya, makanya tadi kita baca surah Al-Kahfi, baca Yasin, doa, sholat berjamaah. Betul, Ustaz. Nah, itu semua ada. Ikan sama Ustaz Farrozi, itu sudah benar Ustaz, membaca surah Al-Kahfi dan membaca surah Yasin. Yang salah itu adalah yang tidak membaca itu. Yang tidak membaca. Sebagai pengusaha, kita itu perlu namanya tolak bala, Ustaz. Tolak bala, oke. Di hari Jumat itu. Tolak bala, seperti kas kumpulan yatim. Minimal kita support makanannya. Dan di rumah kita untuk mengaji. Gitu saja, Ustaz. Oke. Jadi kalau umroh hari Jumat biasa bagaimana? Ya, kalau umroh tepatnya di Masjidil Haram ataupun di Madinah, Ustaz, itu kebanyakan kita berfastabiqul khairat, berlomba-lomba untuk mencari kebaikan. Gitu. Contohnya ketika kita pulang dari masjid, kita niatkan itu memberikan 1 real, 2 real, 5 real kepada pembersih-pembersih masjid. Tetapi bukanlah kosong, Ustaz, lari kosong. Tetapi kita memberi, ada yang kita niatkan. Contohnya kasih 1 real, semoga usahaku dilancarkan, semoga tolak bala, diberikan keluarga yang baik, Ustaz, anak-anak jadi soleh ataupun soleha, seperti itu. Itu namanya, Ustaz, tawassul. Ngambil wasilah dengan amal soleh. Masya Allah. Teringat ceritanya Nabi ketika ada 3 orang terkurung di dalam gua. Batu besar. Akhirnya salah seorang di antara mereka mengatakan, ya Allah, dulu saya pemerah susu, tidak saya minum ini susu kecuali saya bawa ke orang tuaku dulu, tidak aku kasih dulu istriku, anakku, sampai mamaku dengan bapakku minum. Suatu ketika saya pulang agak malam, tertidur maka saya tungguin, menangis anakku, dan saya tidak pedulikan karena ini saya ada komitmenku bakti sama orang tuaku. Ketika bangun sebelum subuh dikasih minum, baru dikasih istri dan anaknya. Ya Allah, kalau saya ikhlas mengakukan ini karena bakti sama orang tua, keluarkan saya dari goa ini. Terangkat batu. Goyang sedikit, tapi belum bisa keluar. Betul. Kemudian itu kan, itu maknanya bahwa dalam berdoa, guys, berdoa boleh menyebut kebaikan. Tapi bukan kepada manusia. Kebaikan kepada Allah. Misalnya, ya Allah, saya pernah mengurus anak yatim. Dari kecil sampai dia besar. Lalu aku nikahkan, bukan aku nikahi. Aku nikahkan. Kalau kebaikanku itu adalah nilai ibadah di sisimu dan engkau patut membalasnya, maka balaslah kebaikanku itu dengan mengabulkan doaku. Itu boleh seperti itu. Sekali. Ada pertanyaan lu? Bagaimana kita sholat sementara kita tidak bisa membaca ayat? Kalau sholat tidak bisa membaca ayat, jangan dibaca, hafal nih. Tuh. Tidak pun bisa menghafal, boleh baca. Misalnya toh, misal. Kalau tidak bisa ku baca, hafal nih. Salah kah? Betul.
Masuk ke pintar. Iya, tidak bisa membaca. Orang komunikasi. Anggaplah ndak nu hafal juga toh, ndak nu hafal. Baca begini boleh. Baca boleh begini sambil ruku. Baca boleh, tetap sah. Yang tidak sah kalau kau tarattu. Kentuk ko batal, atau berbicara batal, atau membelakangi kiblat batal. Kalau baca aja begini boleh. Tapi jangan kau begitu terus. Nanti naliak kau cucu ndak malu kok. Oke guys. Ada lagi. Ustaz Bari di sini, Ustaz Bari. Di sini Ustaz Bari. Kalau ada ayat, Ustaz Bari kita tanya ayatnya. Ustaz Bari. Baca dulu. Ini apa ini kitab di belakang saya, Ustaz Bari? Kitabnya Ibnu Taimiyah. Kitabnya para Wahabi. Inilah kitab yang dijadikan rujukan dalam saya selalu dibilangi Ustaz tidak sunnah. Ini kelihatan fatwa. Inilah fatwanya Ibnu Taimiyah. Syekhul Islam Ibnu Ini rujukannya para salafi. Wahabi. Kalau saya tidak baca, susah. Ada inilah menunjukkan bahwa seorang Ustadz Dasat Latif itu mengambil ilmu dari mana saja. Termasuk dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Karena inilah Islam dengan keindahan perbedaan. Beliau kan juga bermadzhab Hanabilah Imam Ahmad, tapi Imam Ahmad bin Hambal juga sangat mengakui Imam Syafi'i walaupun banyak perbedaan. Jadi kenapa terjadi perbedaan pendapat para ulama? Ini perlu dijelaskan dulu. Jelaskan Ustaz. Kenapa? Karena sudut pandang yang berbeda. Betul. Sudut pandang. Misal karena hadis itu kan hanya diucapkan oleh Nabi, tidak ada fotonya, tidak ada gambarnya, tidak ada tutorialnya. Jadi berbeda-beda orang memaknai. Selalu saya kasih contoh. Ketika saya berkata, Ustaz, saya tidak makan. Begitu saya mengatakan saya tidak makan, apa artinya, Ustaz? Tidak lapar. Apa artinya? Tidak lapar. Apalagi? Merasa kenyang. Apa lagi? Tidak makan. Saya tidak makan berarti Tidak ada makanan. Jadi coba lihat. Ketika saya mengatakan saya tidak makan, puasa. Artinya 1 saya puasa, 2 alergi, 3 haram, 4 tidak kusuka, 5 kenyangka. Betul. Banyak. Baru 1 kata itu saya tidak makan. Sudah berapa persepsi masuk? Apalagi ini Nabi 63 tahun hidup. Banyaknya perkataan-perkataan. Oke. Maka dalam ilmu hadis ada namanya tematik. Betul. Apa bahasa Arabnya? Maudui. Tematik itu kesalahan kita. Dia tentukan dulu fatwa, dia tentukan dulu hukum, baru dia cari hadis pendukung. Salah. Yang betul adalah tentukan dulu temanya. Misalnya kunut. Bagaimana kunut? Ambil semua mazhab. Betul. Ambil semua dalil, baru ambil kesimpulan. Betul. Itu kan? Bagaimana Ustaz Bari? Betul. Jadi sekarang itu Ustaz banyak yang taklid itu mengikuti. Jadi dia hanya mendengar, itu haram. Dia menyampaikan ke orang haram tanpa dia berdiskusi dulu. Tanpa dia mengetahui sumbernya dari mana Ustaz. Sekarang itu begitu. Baru 1 hadis hafal. Baru dia salah kami orang Ustaz. Jadi kembali ke pertanyaan, buku yang dipelajari waktu kami di Gontor dulu, awal untuk pelajaran mazhab fikih inilah Ustaz, Bidayatul Tahid wa Nihayatul Muqtasid. Pinjamkan dulu itu. Nah, ini buku fikih dengan perbedaan itu Bidayatul Mujtahid. Itu. Inilah buku fikih terbaik untuk orang yang mau belajar dasar perbedaan pendapat ulama ini tentang toharo. Baca dulu. Sholat. Baca. Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid. Terjemahannya? Bidayatul Mujtahid ini permulaan untuk orang-orang yang mau belajar, cari tahu tentang agama, tentang fikih. Ini mulai dari tahara, niat, sholat, bagaimana ada semua pandangannya sini. Imam Malik, Ada bagaimana semua pandangannya termasuk kunut, ada semua. Ada semua di sini. Ini kami pelajari kelas 2 SMA, kelas 5 ini di Gontor ini. Iya Ustaz. Cuma waktu belajar itu lebih banyak tidur. Kalau dia iya, kalau saya tidak.
Kalau dia ya. Tidur di belakang tuh. Tapi lucu dia Ustaz. Kalau belajar tidur, kalau ujian nomor 1 juga. Pintar memang ini adik kelasku ini Ustaz. Oh, adik kelas ini? Adik kelas ini Ustaz. Masya Allah. Sejewer kalau baca-baca dia. Ya. Ada pertanyaan Ustadz Elu? Apa hukumnya menerima nikahnya waria? Tidak sah. Ya. Tidak sah. Ya, bagaimana ceritanya? Yang namanya nikah itu kalau Jelas. beda jenis kelamin. Jelas. Betul. Ya. Min dzakarin wa unsa. Laki-laki dan perempuan. Laki-laki dan perempuan. Ya. Ya ayyuhannas taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha. Harus jelas kelamin. Ya, oke. Harus jelas. Masya Allah. Jadi ada yang mau bayar hutang, tapi orangnya tidak ada Ustaz. Bagaimana cara? Apakah bisa sedekah? Jadi begini. Saya ngutang sama Ustadz Ardi. Oke. Bertahun-tahun. Tiba-tiba waktu saya sudah punya uang untuk bayar, tutup itu. Waktu saya sudah kunci Ardi supaya tidak ganggu. Ya. Waktu saya mau bayar, sudah tidak ada dia. Tidak ada. Hilang, misalnya pindah kampung. Betul. Nah, bagaimana cara bayar hutang saya? Pertama, saya tetap wajib mencari informasi di mana. Betul. Itu dulu. Cari dulu. Istilah dulu. Oh, ada di Korea Selatan. Jadi K-pop. Tapi tidak cocok K-pop ini. Tidak cocok. Sudah ditahu. Maka dicari nomor kontak. Ya, ditelepon. Nah, tetap harus cari dulu di mana berada yang punya piutang kita, utang kita sama dia. Nah, sudah dapat baru dibayar ke mereka, tetap utang. Kalau sudah cari segala jurus sudah, mulai dari 1 sampai dan kawan-kawan tidak didapat tempatnya, maka kita cari lagi ahli warisnya. Betul. Siapa anaknya, siapa kemanakannya, siapa saudaranya. Sudah tidak didapat, semua tidak didapat. Maka diniatkan utang kita diberikan ke sedekah dengan niat sedekahnya yang punya uang. Betul. Jangan langsung bergampang-gampang sedekah. Ya, tidak. Harus dicari dulu. Betul. Oke, ada lagi Ustaz Elu? Cocok sekali Ustaz. Habis jawabannya. Apa hukum kalau kita ditraktir makan ternyata hasil korupsi? Pertama kita sudah tidak tahu dia apa dikorupsi atau tidak. Kecuali kamu tahu itu uang nyata-nyata di depan mata. Misal kita lihat langsung itu orang korupsi tanda tangan lalu kita ambil. Itu namanya bersekutu. Betul. Kena dalam hukum pidana juga dapat. Namanya ikut serta dalam pidana. Ikut serta dalam korupsi. Dalam ilmu agama disebut bersekutu saya lupa. Bersekutu dengan jahat pula hukumnya. Ya, itu ya. Kecuali kita tidak tahu. Misalnya teman ini lama kita tidak ketemu, tiba-tiba datangi, dia traktir itu tidak ada masalah. Dosanya hanya dia. Oke. Kalau kita sholat terus kita kepikiran hal-hal duniawi itu apakah batal? Ustadz. Ada 2 yang harus dikategorikan. Apakah dia sengaja atau tidak? Kalau dia sengaja tidak fokus, sengaja tidak baca, dan mulai dari awal sholat dia memang niatkan untuk memikirkan hal-hal dunia. Karena ada juga itu orang sholat dengan alasan begini. Kalau ada dia lupa tuh kuncinya apa yang sholat kayak ini, kuingat kini. Jadi itu salah persepsi. Jadi jangan mencari sesuatu dalam sholat, jangan meniatkan hanya untuk memikirkan A, B, C, D, E dalam sholat. Tetapi jadikanlah sholat itu untuk menyelesaikan masalah, melancarkan rezeki, itu tujuan. Tetapi ketika sudah Allahu Akbar, takbiratul ihram, itu berarti sebuah takbir yang mengharamkan semua yang lain kecuali ibadah sholatnya. Maka semua pikiran, hati harus khusyuk kepada Allah. Jadi begini lagi. Kalau di pertanyaannya batalkah sholat saya? Ketika saya banyak pikiran, ini tidak batal. Tidak batal. Karena yang membatalkan sholat itu satu dengan sengaja berbicara, itu batal. Kemudian kentut, membelakangi kiblat, makan minum, itu batal. Tapi apakah sholatnya sah? Sah.
Betul. Sah. Cuma kurangi nilainya. Kurang nilainya. Kurangi nilainya. Tetapi tetap sah sholatnya. Ibaratnya lulus ujian, tapi nilainya mungkin kalau paling tinggi 10, ya nilainya mungkin 6, ya kurang ya. Maka dalam Quran dijelaskan, qad aflahal mu'minun. Alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Beruntunglah orang-orang beriman. Siapa yang beruntung? Yang dalam sholatnya dia khusyuk. Ada yang tanya, bagaimana khusyuk sholat? Apakah khusyuk itu tidak ingat apa-apa? Pingsan namanya itu. Yang satu